warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Putri dari kelas 12 IPS 3. Landasan ideal dan konstitusional politik negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama. Tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bebas aktif dan pelaksanaannya. Akhir politik bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dasar politik luar negeri Indonesia bisa disebut dengan istilah bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala politik luar negeri dalam masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Salah satunya implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam bentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum GNB atau NAM. Negeri masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Dalam era ini berusaha bersekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolon atau kolonialisme dan imperialisme. Masa Orde Baru, sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya Indonesia juga aktif dalam membentuk organisasi ASEAN. Politik luar negeri Indonesia pada era reformasi yang diawali oleh pemerintahan B.J. Habibie, di mana disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat Timur-Timur lewat usaha kerasnya. Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari daerah moneter IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Gantinya B.J. Habibie, kini Indonesia digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan ke negara luar negeri dalam setiap kunjungannya. Selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik. Dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya, termasuk hal ini selain isu-isu Timur-Timur adalah soal integrasi teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isi perbaikan ekonomi. Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik keamanan dalam negeri menjadi agar lebih kondusif, situasi ekonomi Indonesia membaik, ditandai dengan nilai tukar rupiah stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan politik luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi tidak berlangsung lama pada era pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahannya terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahannya. Megawati akhirnya digantikan oleh SBY yang dipilih secara langsung dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinan SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dalam menjalani berbagai kerjasama dengan banyak negara, dan pada masa pemerintahannya perubahan global pun dijadikan sebagai peluang.